Haleluya, puji Tuhan. Selamat malam kami sampaikan kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Umat Tuhan dimanapun engkau berada pada malam hari ini. Siapa saja yang menyaksikan siaran ibadah online pada malam hari ini. Saya percaya dan kita sama-sama yakini malam hari ini ketika kita menaikkan pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Kita akan menikmati satu hal yang luar biasa. Berkat Tuhan di dalam hadirat Tuhan boleh menjadi bagian kita semua. Haleluya. Namun sebelum kita akan menyembah Tuhan pada malam hari ini, saya rindu menyapa semua yang ada pada malam hari ini. Engkau yang ada di rumah dan yang ada di tempat ini pada malam hari ini. Haleluya. Apa kabarmu malam hari ini? Luar biasa. Sebab Yesusku dahsyat, hebat dan luar biasa. Haleluya, puji Tuhan. Immanuel, Tuhan bekerja, Tuhan bekerja, Tuhan bekerja. Amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya kuasa Tuhan bekerja malam hari ini. Amin. Melawati kita semua, melawati kami yang ada di sini, melawati engkau yang sedang menyaksikan siaran Haleluya. ini. Haleluya, puji Tuhan. Kami percaya engkau ada di tempat ini Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, Amin. haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Kami datang menyembah-Mu malam hari ini. Haleluya. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Puji Tuhan. Haleluya. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Oh, haleluya. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas.
Mari awal naikkan pujian ini, biar kita menyembah Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Kami hampiri tata kasih anugerah-Mu Tuhan. Tata kasih Karunia-Mu Bapa. Haleluya, puji Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Amin. Ya Tuhan, amin. Hanya Kaulah segalanya. Kami yakin Engkau ada di tempat ini Tuhan. Ku yakin Kau hadir. Engkau hadir tempat di mana uratmu berada Tuhan saat ini. Haleluya. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Ku yakin Kau hadir. Kami rasakan kuasa yang tak terbatas. Amin. kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Kemenangan terjadi. Kemenangan terjadi. Katakan dengan iman, kemenangan. Kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus terjadi di sini. Haleluya. 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 Kami memuji nama-Mu Tuhan. Tempat ini Haleluya. katakan Yesus. Ya Tuhan, kami tinggikan Engkau, kami muliakan Engkau Tuhan. Haleluya. Sebab Kau layak terima pujian kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Haleluya, 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 puji Tuhan, dari haleluya, haleluya, oh puji Tuhan, haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Hadirat-Mu, hadirat-Mu sungguh indah. Puji Tuhan. Hadirat-Mu, hadirat-Mu sungguh mulia. Amin.
Roh Kudus. Terimalah segala pujian, penyembahan, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan kami, Allah yang dahsyat, hebat dan luar biasa. Terima kasih buat kesempatan yang indah Tuhan. Kami ada di malam pujian dan penyembahan kepadamu Tuhan. Terima kasih, kami percaya kami semua diberkati di dalam hadirat Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami rindu mendengarkan isi hati-Mu. Kami rindu Tuhan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Memberkati setiap kami yang mendengarkan, setiap jemaat Tuhan, setiap orang siapa saja yang menyaksikan siaran pujian penyembahan firman Tuhan yang akan disampaikan pada malam hari ini. Semua kami diberkati Tuhan. Hamba-Mu Bapak Gembala yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Kami percaya dikuasai oleh Roh Kudus. Engkau yang membukakan setiap rahasia surgawi Tuhan. Menyampaikan apa yang menjadi mau-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya segala kuasa yang tidak berasal daripada Tuhan sudah dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan sudah bangkit mengalahkan maut. Malam hari ini adalah malam kemenangan bagi setiap kami umat Tuhan yang percaya. Kami bersyukur Tuhan. Terimalah segala pujian dan penyembahan kami. Dan kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari yang siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Kesempatan indah Tuhan anugerahkan kepada kita. Dia berikan kita waktu lagi untuk mendengarkan bagian dari firman Tuhan. Karena itu, mari kita melihat bagian firman Tuhan yang akan kita dengarkan, ikuti bersama pada malam hari ini. Setelah kita merayakan, mengingat kematian Tuhan Yesus. Kemudian pada hari Minggu juga kita telah melaksanakan ibadah dalam rangka kita memperingati hari kebangkitan Tuhan. Nah, saudara-saudara, sesudah kebangkitan itu selang kurang lebih 40 hari, Yesus berulang-ulang kali menampakkan diri kepada murid-muridnya. Nah, saat ini kita akan melihat satu penampakan Yesus sesudah dia bangkit dari kematian. Malam ini saya akan membacakan satu buah ayat yang berada dalam kitab Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-19. Yohanes pasal 20 ayat yang ke-19. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Ini penampakan Yesus yang pertama. Sesudah dia menampakkan diri kepada Maria Magdalena, kemudian dia menampakkan diri pada hari kebangkitannya. Saudara-saudara, di malam itu murid-murid sedang berkumpul di satu tempat yang terkunci. Tidak ada pintu yang terbuka. Tempat itu terkunci. Alasannya karena murid-murid mereka masih berada dalam ketakutan yang amat sangat. Mengapa? Saudara-saudara, saya kemukakan dua alasan kenapa murid-murid itu mereka dalam ketakutan. Waktu Yesus ditangkap di Taman Getsemani, maka Alkitab menuliskan dalam Injil Matius pasal 26, kalau kita membaca ayat 56, murid-murid itu melarikan diri, meninggalkan Yesus. Nah, pada saat Yesus mulai dihadapkan
kepada para petinggi termasuk pemimpin agama Yahudi. Maka seorang imam dalam Injil Yohanes pasal yang ke-18, di dalam ayat yang ke-19, pasal 18 Yohanes ayat yang ke-19. Maka mulailah imam besar menanyai Yesus tentang murid-muridnya dan tentang ajarannya. Jadi imam besar pun menyinggung masalah murid-muridnya. Yang hadir di situ adalah Petrus. Sedangkan Petrus ini sudah mengkhianati Tuhan. Saudara-saudara, dasar inilah membuat perkumpulan mereka itu diliputi dengan rasa ketakutan yang amat sangat. Jangan sampai ada orang Yahudi datang untuk juga menangkap murid-murid ini. Nah, saudara-saudara, di tengah-tengah kondisi itu, di tengah-tengah ketakutan ini, maka Yesus datang. Saudara-saudara, ketika Yesus datang, dia menyapa mereka, ya tiba-tiba, Alkitab berkata tiba-tiba Yesus sudah berada di tengah-tengah mereka. Nah, sekarang kita berbicara tentang kekuasaan, kealahan Yesus. Dia hadir dengan tiba-tiba di tengah-tengah mereka walaupun pintu-pintu sedang terkunci. Saudara-saudara, apa yang disampaikan oleh Yesus ini menarik untuk kita lihat dalam pasal yang ke-20 ayat yang ke-19. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Ketakutan bisa menghilangkan damai sejahtera. Orang dalam ketakutan, dia bisa kehilangan damai sejahtera. Saya ingin memberikan satu contoh kepada kita. Dalam Injil Lukas pasal yang kedua, menyebutkan tentang ketika Yesus lahir, maka Herodes dapat kabar yang mengejutkan dari para Majus yang menanyakan di manakah raja orang Yahudi yang baru lahir. Sementara Herodes ini adalah seorang raja. Maka Alkitab berkata Herodes dan seluruh Yerusalem terkejut. Kenapa mereka terkejut? Kenapa Herodes terkejut? Dia sekarang berada dalam ketakutan. Ternyata ada raja baru yang lahir. Posisinya mulai terancam. Kedudukannya mulai terancam. Jabatannya mulai terancam. Maka dia berada pada ketakutan. Saudara-saudara, selanjutnya Alkitab menceritakan tentang bagaimana sikap Herodes yang takut. Dia menyuruh orang maju selidik dengan seksama. Kalau kamu sudah menemukan dia, aku juga datang untuk menyembah dia. Walaupun ini dalam bentuk kemunafikan Herodes. Karena sesudah itu, malaikat Tuhan datang kepada Yusuf memerintahkan lari ke Mesir. Karena Herodes sedang mencari bayi itu untuk membunuhnya. Sesudah peristiwa penyingkiran itu, maka terjadilah pembunuhan anak-anak bayi umur 2 tahun ke bawah. Semua dibantai oleh Herodes. Tidak ada yang luput. Saudara bisa bayangkan, orang dalam ketakutan bisa kehilangan damai sejahtera. Di tengah-tengah ketakutan murid-murid, Yesus datang dan mengatakan kepada mereka, "Damai sejahtera bagimu." Ini penting, saudara-saudara. Karena Yesus sendiri adalah damai sejahtera.
lebih dari 700 tahun sebelum Yesus dilahirkan, Nabi Yesaya telah menubuatkan dalam Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5. Salah satu hal yang merujuk kepada Mesias yang akan datang, dia disebutkan orang penasehat ajaib, dan kemudian juga di situ ada Raja Damai. Jadi Yesus itu lahir sebagai Raja Damai. Raja Damai artinya dia merajai semua yang berhubungan dengan damai. Saudara-saudara, Zakaria dalam Injil Lukas pasal yang pertama, dia juga menyanyikan satu nyanyian. Dalam isi nyanyiannya, dia adalah terang yang akan datang mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Masih dalam Injil Lukas, ketika malaikat Tuhan datang menemui para gembala, apa yang dinyanyikan oleh para malaikat itu? Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera bagi manusia yang berkenan kepadanya. Saudara-saudara, pengajaran Yesus yang pertama, Injil Matius pasal yang ke-5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut sebagai anak-anak Allah. Yohanes pasal yang ke-14 ayat 27, Yesus mengatakan, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dia memberikan satu warisan kepada murid-murid. Bukan warisan kekayaan dunia, tapi damai sejahtera. Dalam konkretnya, Yesus menyatakan bahwa dia Raja Damai. Di dalam dia ada damai. Ketika dia disalib, ada satu ucapan yang dia ucapkan di sana. Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ini konkretnya damai sejahtera yang ada pada Yesus. Secara jujur kalau saya mau tanya, kira-kira kalau ada orang menyakiti hatimu, bagaimana sikap? Hanya ada dua sikap orang disakiti, kalau dia tidak berada di dalam damai sejahtera Tuhan. Yang pertama, dia mengutuk. Semoga engkau binasa. Mudah-mudahan engkau jatuh. Mudah-mudahan engkau celaka. Itu hal yang pertama. Orang kalau disakiti, kemungkinan besar dia mengutuk kalau dia tidak berada di dalam Tuhan. Dia mengutuk. Dia mengeluarkan kata-kata kutukan kepada orang yang menyakitinya. Yang kedua, dia berusaha untuk membalas dendam. Sekarang kamu sakiti, satu saat aku akan menyakitimu. Itu manusia. Saudara-saudara, kalau dia di luar Tuhan. Tapi kalau orang di dalam Tuhan, Yesus yang adalah Raja Damai telah menunjukkan satu contoh konkret bagaimana Raja Damai menyikapi perlakuan yang diperlakukan orang yang sama sekali jauh dari apa yang disebut manusiawi. Yesus diperlakukan dengan cara yang sangat sadis dan brutal. Saudara, tetapi dia masih mengungkapkan ini. Ya Bapa, ampunilah mereka. Kenapa? Yang berbicara ini adalah seorang Raja Damai. Karena itu saudara, penting Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Dan dia ingin mengingatkan warisan yang telah diberikannya kepada mereka. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti dunia berikan. Damai di dunia, saudara-saudara, ya. Sekarang damai, sebentar konflik. Sekarang damai, sebentar konflik.
Ini dunia. Lihat bangsa-bangsa di dunia menjadi contoh. Ya, ada negara-negara yang berperang. Bahkan sekarang karena COVID-19 diadakan gencatan senjata dulu. Ya, virus mau lewat. Gencatan senjata artinya berhenti dulu berperang. Nanti sebentar corona lewat, mereka berperang lagi. Ini damai dunia. Tapi damai sejahtera dari Yesus bukan seperti itu modelnya. Dia mengajarkan banyak hal tentang damai dalam hampir seluruh isi Alkitab. Saudara-saudara, kenapa ini penting? Karena dosa telah merusak damai ini. Makanya Yesus disalib itu menebus dosa-dosa kita. Dosa harus dibereskan. Kalau kita membaca dalam Roma pasal yang ketiga, ketika manusia sudah jatuh dalam dosa, ya, jalan damai pun dia sudah tidak tahu. Ada satu ayat yang menyebutkan dalam Roma pasal yang ketiga. Karena itu ketika dosa dibereskan, maka Yesus memberikan warisan kepada orang yang dosanya telah dibereskan. Damai sejahtera. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Makanya dia mengingatkan kembali ketika murid-murid sedang berada dalam ketakutan. Karena saya katakan dari awal, ketakutan bisa menghilangkan damai sejahtera kita. Saudara-saudara, damai bukan slogan. Damai bukan cuma sekedar ucapan salam kita. Tapi damai ada di sini. Kolose pasal yang ketiga, Paulus menulis tentang catatan manusia baru. Artinya orang yang sudah dibaharui di dalam Tuhan. Saudara-saudara, dalam ayat yang ke-15, saya ingin membacakan ayat ini untuk kita. Dalam Kolose pasal yang ke-3, ayatnya yang ke-15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Bagi manusia baru, itu dalam catatan mulai ayat yang ke-5 tentang manusia baru. Apa isi manusia baru? Kita ketika ada di dalam Tuhan, kita adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Apa arti dari manusia baru? Salah satunya, izinkan damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Kalau ini yang terjadi, saudara-saudara, kita hidup dalam damai. Yang pertama, kita diperdamaikan dengan Allah lewat pengorbanan Yesus. Yang kedua, kita harus berdamai dengan diri kita. Banyak orang tidak mau berdamai dengan dirinya. Ya, kenapa saya begini? Kenapa saya tidak berhasil? Dia mulai membenci dirinya dan seterusnya dan seterusnya. Kita harus berdamai dengan diri kita. Kemudian kita berdamai dengan keluarga. Damai dengan istri, damai dengan suami, damai dengan anak, damai dengan cucu, damai dengan seisi rumah kita. Sesudah itu, damai untuk semua orang. Itulah yang dimaksud dengan ketika damai Kristus memerintah dalam hati kita. Kemanapun kita pergi, kalau kita memiliki damai Kristus, maka kitalah orang-orang yang disebut sebagai anak-anak Allah. Sesuai dengan Injil Matius pasal 5 ayat 9. Pengajaran pertama Yesus, khotbah Yesus yang pertama di bukit. Berbahagialah orang yang membawa damai. Kalau engkau membawa damai, kemanapun orang akan menyebut engkau sebagai anak-anak Allah. Betapa berbahagianya kita. Karena itu juga dalam kitab Roma dikatakan, alangkah indahnya tapak kaki orang yang membawa kabar baik, kabar damai sejahtera. Saudara-saudara, hiduplah dengan damai, maka kita akan menjadi damai, kita akan memancarkan damai itu kemana kita pergi.
dan kemana kita berada. Haleluya. Tuhan memberkati kita dengan firman Tuhan ini. Puji Tuhan. Saya ingin mendoakan saudara-saudara yang mendengarkan bagian dari firman Tuhan ini. Karena itu, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami boleh dengarkan firman Tuhan. Kadang kami diliputi dengan ketakutan. Apalagi situasi dunia, begitu banyak orang hidup dalam tekanan. Bahkan tidak sedikit orang yang hidup dalam ketakutan. Tetapi ketika Engkau hadir, Engkau datang melenyapkan ketakutan. Karena Engkau datang memberikan damai sejahtera. Bagaikan murid-murid yang datang dan membawa murid-murid yang dalam ketakutan. Dan ketika itu Yesus datang untuk membawa damai sejahtera. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu bagi kami. Di tengah-tengah tekanan situasi dunia yang menakutkan ini. Kami boleh mendengarkan bagian dari firman Tuhan yang membawa kami memiliki damai sejahtera di dalam Tuhan. Karena itu Tuhan berkati seluruh umat-umat Tuhan dimanapun berada. Kiranya kami semua hidup dalam damai sejahtera Kristus. Biarlah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati kami. Karena untuk itulah kami dipanggil. Dan kami bersyukur kepada Tuhan. Berkati seluruh umat-umat Tuhan dengan damai sejahtera yang bersumber dari Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Dan akhirnya kami berdoa bagi bangsa kami. Indonesia ditolong, diberkati Tuhan. Pemerintah kami mulai dari Bapak Presiden Jokowi, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, bahkan Menteri Kabinet Kerja Jilid 2, lembaga-lembaga tinggi negara, sampai kepada pemerintah yang ada tingkat provinsi, para gubernur, para wali kota, bupati, sampai kepada para camat, lurah, kepala-kepala desa di seluruh Indonesia, dari Sabang hingga Merauke. Tuhan berkati seluruh masyarakat yang ada, ditolong Tuhan. Amin. Apalagi Tuhan, situasi negara ini juga sedang berjuang untuk berperang, memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19. Kami berdoa, tangan-Mu yang berkuasa menyingkirkan kami dari virus ini. Dan damai sejahtera bagi bangsa kami. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih buat kemurahan-Mu. Terima kasih buat kebenaran Tuhan yang telah kami terima bersama-sama. Kami percaya ini adalah anugerah-Mu bagi kami. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih buat kebenaran-Mu. Terima kasih buat firman-Mu yang menguatkan dan memberkati kami. Inilah doa kami Tuhan. Kami akhiri ibadah ini sambil bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara-saudara, terimalah berkat, kasih karunia dari Allah Bapa kita di sorga, kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita malam ini. Bahkan sampai Maranatha Tuhan datang kembali, kita tetap taat dan setia kepadanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di dalam surga, kasih
Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Immanuel.